Ada 4 cara bangsa Eropa dulu menghilangkan spiritualitas bangsa jajahan mereka. Ini termasuk juga cara Belanda dulu menghilangkan spiritualitas kita sampai gampang dijajah. Bahkan sampai sekarang pun tanpa sadar kita masih menanggung beberapa trauma penjajahan tersebut dan masih gampang dikendalikan oleh negara-negara maju. Kita sebutnya sebagai penjajahan gaya baru atau neokolonialisme. Anyway, kenapa sih bangsa Eropa itu takut banget kalau penduduk tanah jajahan mereka masih spiritual? Karena kalau spiritual tidak dihilangkan, kalau para penjajah Eropa tidak pakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan bisa menguasai penduduk pribumi tanah jajahan, kemudian mengambil sumber daya alam mereka sepuas mungkin. Pada dasarnya, dulu Eropa itu adalah benua yang miskin dan terbelakang. Terdorong oleh survival mode mereka, terdorong oleh keinginan untuk bertahan hidup dan mencari sumber emas dan bahan pangan baru, mereka akhirnya melakukan penjelajahan ke benua-benua yang dianggap kaya raya dan merupakan sumber emas yang berlimpah. Mereka menyebut kepulauan tropis di benua kaya raya itu sebagai India atau Indies, dan ini adalah obsesi bangsa Eropa sejak dulu. Barang siapa yang bisa menguasai India atau Indies, maka mereka akan menjadi negara adidaya atau sebuah kekaisaran yang sangat besar. Mereka bisa menguasai dunia, karena India atau Indies tidak hanya kaya dengan emas dan sumber pangan berlimpah, tapi India atau Indies itu juga kaya dengan ilmu spiritual tingkat tinggi, yang kalau berhasil diaplikasikan, maka penggunanya akan bisa menjadi penguasa dunia. Indonesia adalah nama yang sebenarnya berasal dari Indies. Indies adalah sebutan Belanda bagi wilayah jajahannya, terutama Nusantara yang memang dulu adalah wilayah koloni yang paling kaya. Justru karena dulu Belanda menjajah Nusantara, mereka malah bisa menjadi negara adidaya dunia. Jadi sebelum Amerika jadi negara adidaya di abad 20 sekarang, sebelumnya sudah ada Inggris yang jadi negara adidaya di abad 18 sampai 19. Nah, sebelum Inggris, ada Belanda yang menjadi negara adidaya di abad 17 Masehi. Dan mereka itu bisa menjadi negara adidaya seperti itu karena punya koloni yang namanya East Indies atau India Timur atau Hindia Belanda, yang sekarang namanya diserap menjadi Indonesia. Mirisnya, Belanda nggak cuma mengambil sumber daya alam kita dan memperbudak orang-orang Indonesia saja. Mereka juga merampas manuskrip-manuskrip kuno Nusantara yang banyak berisi ilmu-ilmu kuno leluhur kita. Kita dibuat terpisah sama leluhur kita sendiri, tapi mereka mempelajari ilmu-ilmu kuno leluhur kita. Setelah mereka menjajah dan mempelajari kembali ilmu leluhur Nusantara, mereka malah jadi negara adidaya. Sekarang kalian tidak boleh pasrah lagi. Kalau kalian mau Indonesia maju, maka sekarang inilah waktu kalian untuk melek sejarah dan melek kembali akan ilmu-ilmu spiritual Nusantara. Tapi sebelumnya saya akan bongkar dulu bagaimana dulu Belanda begitu sistematis membuat kita lemah secara spiritual dan bahkan terputus dari tradisi-tradisi spiritual kita sendiri. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada informasi penting dulu nih yang mau lewat. Kalau di abad 21 ini kalian masih mengandalkan IQ saja, sebenarnya kalian sudah ketinggalan. Karena kalau cuma mengandalkan IQ atau kecerdasan intelektualitas saja, AI pun bisa punya IQ yang lebih tinggi dari manusia. Tapi ada bentuk kecerdasan lain yang berasal dari masa depan, yang membuat manusia bisa lebih pintar dan tidak tergantikan oleh AI, yakni kecerdasan transendental yang sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan juga kemampuan supernatural atau psikis manusia. Di masa depan, kemampuan supernatural akan menjadi bentuk kecerdasan baru, dan ini adalah bentuk kecerdasan manusia Nusantara yang sesungguhnya, yang selama ini dikaburkan oleh sejarah. Di online kelas tanggal 8 dan 9 Agustus besok kita akan bahas lebih dalam tentang cara mengaktifkan kecerdasan masa depan ini. Tanggal 8 Agustus kita akan bahas tentang rahasia mata ketiga dan kemampuan psikis. Dan di tanggal 9 Agustusnya kita akan bahas tentang kecerdasan transendental dan supernatural Nusantara. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, langsung saja daftarkan diri kalian dengan cara klik link di website yang tertera di deskripsi atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi video untuk mendaftar secara manual. Untuk hasil yang lebih optimal, ikuti 2 online kelasnya sekaligus dan ikuti juga kelas bonus meditasi dan hipnoterapi untuk membuka mata ketiga dan mengakses kecerdasan transendental ini sampai selesai yang sudah saya kasih free untuk kelas ini. Buruan ikut online kelasnya sekarang karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema seperti ini lagi. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan bangsa Eropa ketika mereka menjajah suatu wilayah baru seperti saat mereka menjajah benua Asia.
Afrika, dan Amerika, para penjajah Eropa ini akan menghilangkan jejak-jejak budaya dan spiritualitas kuno setempat. Ini kita bicara tentang sejarah bagaimana bangsa Eropa dulu melakukan penjelajahan keluar dari benua Eropa mereka untuk mencari sumber daya alam dan sumber emas baru untuk menghidupi peradaban di benua mereka. Kita flashback sedikit ke abad penjelajahan Eropa yang dimulai sejak Kekaisaran Islam Turki Ottoman menutup jalur pelayaran di Konstantinopel pada tahun 1453. Zaman dulu, saling berperang untuk meluaskan wilayah adalah hal yang lazim terjadi. Saat abad pertengahan berlangsung, yakni sekitar abad 5-10-an Masehi, benua Eropa masih berada dalam zaman yang kita sebut sebagai zaman kegelapan Eropa atau Dark Age. Saat itu, Eropa masih berupa benua yang miskin, terbelakang, bodoh, dan sangat minim penemuan ilmiah. Eropa juga dikuasai oleh kekuasaan gereja yang menjadi kunci dalam monarki. Eropa memang tetap berupa kerajaan-kerajaan, tapi para rajanya biasanya di-backup oleh gereja yang memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Dan waktu itu, agama Katolik menjadi kontrol bagi masyarakat untuk patuh. Agama Katolik menjadi doktrin yang sangat kaku, keras, dan mengikat. Dan hasilnya, Eropa bukannya malah maju peradabannya, tapi malah miskin, dan mereka sangat bergantung sekali kepada suplai emas, sumber daya alam, dan juga bahan-bahan primer lainnya dari Asia. Di sisi lain, peradaban Islam di Timur Tengah atau Persia justru maju. Mereka terus berekspansi ke barat. Peradaban Islam kala itu, yang didominasi oleh peradaban Persia, justru menghasilkan zaman keemasan Islam. Dan inilah era-era di mana banyak filsuf dan ilmuwan Timur Tengah bermunculan, seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Biruni, Al-Farabi, dan masih banyak lagi. Kejayaan peradaban Islam Persia inilah yang kemudian memantik sejumlah revolusi Renaissance di Eropa setelah abad pertengahan mulai berakhir. Di abad 13 Masehi, berdiri sebuah kekaisaran Islam baru yang berpusat di Turki, yang bernama Turki Ottoman. Kekaisaran ini terus meluaskan ekspansinya, sehingga mereka berhasil menguasai wilayah Timur Tengah dan sebagian kecil Afrika Utara dan juga sebagian Eropa di sebelah selatan. Di tahun 1453, pintu perdagangan di Konstantinopel, sekarang jadi Istanbul, ditutup, sehingga suplai barang, emas, dan sumber daya alam lainnya dari Asia ke Eropa jadi terputus. Ini adalah langkah kekaisaran Turki Ottoman untuk memegang kendali atas jalur perdagangan vital tersebut. Akibatnya, karena ditutup total, Eropa pun bergejolak. Dan ini membuat mereka mau tidak mau harus mencari alternatif pasokan emas dan juga mencari alternatif sumber daya alam baru. Sehingga sejak itu dimulailah abad penjelajahan. Bisnis-bisnis kapal dan pelayaran berkembang pesat di Eropa. Para monarki berlomba-lomba membiayai para pelaut untuk menemukan daratan baru yang kaya dengan sumber daya alam yang bisa memasok segala kebutuhan bangsa Eropa. Dulu di zaman itu, pelaut yang berhasil menemukan daratan beriklim hangat yang kaya dengan emas dan sumber daya alam akan otomatis menjadi orang kaya raya di kerajaan. Dan karena Eropa percaya banget dengan mitologi Atlantis yang merupakan negeri kepulauan yang kaya dengan emas dan sumber daya alam berlimpah, mereka pun terus melakukan eksplorasi menuju ke arah barat untuk menemukan bekas dari benua Atlantis tersebut. Dalam mitologi Eropa, bekas benua Atlantis tersebut disebut sebagai India atau Indies. Makanya ketika pelaut Eropa menemukan daratan Amerika, mereka pun menyebut suku-suku yang mendiami daerah sana sebagai suku Indian, karena mereka mengira mereka adalah penduduk asli Pulau India atau Indies yang disebut-sebut sebagai mantan kekaisaran Atlantis yang dulu tenggelam. Istilah suku Indian ini pertama kali dipopulerkan oleh Christopher Columbus sebagai pelaut Eropa pertama yang berhasil mencapai kepulauan di Amerika Tengah. Mereka mengira suku-suku lokal kepulauan tersebut yang berkulit coklat kemerahan dan berpakaian unik adalah orang-orang Pulau Indian. Padahal suku-suku asli Amerika itu bukan Indian namanya. Di Amerika sebelah utara, yang sekarang menjadi Amerika Serikat dan Kanada, suku-suku aslinya disebut sebagai orang-orang Cherokee, Navajo, Sioux, Iroquois, Apache, Pueblo, Huron, dan Michosuke. Sedangkan suku-suku asli yang menghuni Amerika sebelah tengah dan selatan sebenarnya adalah suku Aztec dan suku Maya. Mereka banyak menghuni wilayah yang sekarang kita sebut Meksiko. Sedangkan di daerah Peru dan sekitarnya, nama asli suku pribuminya adalah Inca dan Quechua. Tapi sayangnya justru suku-suku pribumi yang asli ini keberadaannya makin langka.
Kebanyakan sekarang yang menduduki wilayah benua Amerika adalah orang-orang berkulit putih yang dulunya merupakan orang Inggris dan Spanyol yang menjelajah dan menaklukkan wilayah ini. Kalau kita amati penampilan baju dan penampilan fisik suku-suku pribumi di Amerika tersebut, mereka ternyata banyak sekali kemiripannya dengan suku-suku pribumi yang ada di Indonesia, seperti suku Dayak, Mentawai, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Banyak outfit tradisional mereka yang mirip banget. Bahkan dari segi budaya dan juga warna kulit cenderung banyak terjadi kemiripan. Selain itu, ada lagi kemiripan yang lain, yakni dari segi kepercayaan dan sistem spiritual. Baik suku-suku pribumi di Indonesia maupun di Amerika, ternyata mereka memiliki sistem kepercayaan yang hampir sama, di mana sistem kepercayaan mereka sebenarnya sangat esoteris atau spiritual, dan mereka masih memiliki keterhubungan yang kuat dengan leluhur dan alam semesta. Bahkan saking kuatnya, penduduk setempat pun bahkan memanifestasikan kekuatan agung atau energi-energi atau daya-daya alam sebagai kekuatan roh. Makanya mereka sering punya pemikiran bahwa tanaman memiliki roh, hewan memiliki roh, bahkan tempat pun memiliki roh sendiri-sendiri. Mereka percaya bahwa semua yang ada di semesta ini memiliki roh yang merupakan daya atau energi yang bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Mereka juga percaya bahwa semua roh tersebut adalah satu kesatuan utuh dengan roh Tuhan. Ada Tuhan di mana-mana, bahkan di benda mati sekalipun. Di Indonesia, kepercayaan seperti ini disebut sebagai animisme dan dinamisme. Dan sayangnya, kedua bentuk kepercayaan ini dianggap sesat dan primitif. Uniknya, justru di masa lalu, daerah yang sistem spiritualnya esoteris seperti ini justru memiliki peradaban yang tinggi, dan mereka biasanya subur dan kaya dengan sumber daya alam. Justru karena mereka subur dan kaya raya, maka mereka bisa memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, berbeda dengan Jazirah Arab yang gersang dan Eropa yang dingin. Di sana, sistem kepercayaan yang berkembang justru yang monoteisme dan sederhana, karena memang wilayahnya dulu miskin sumber daya alam, dan biasanya mereka juga jadi keras, agresif, suka perang, dan suka ekspansi ke sana-sini. Ekspansi itu sebenarnya adalah dorongan survival mode untuk mendapatkan pasokan kebutuhan. Makanya ketika bangsa Eropa menaklukkan wilayah-wilayah Amerika, Asia, dan Afrika pun, mereka sering menggunakan peperangan dan kekerasan. Itu semua adalah dorongan dari survival mode mereka. Sadar karena wilayah jajahan mereka memiliki peradaban yang tinggi dan punya sistem spiritual yang kompleks, maka orang-orang Eropa ini harus memutar otak untuk bisa membodohkan penduduk pribumi. Sistem spiritual setempat yang membuat mereka terkoneksi dengan alam, leluhur, dan dewa-dewa mereka akan sangat mengganggu agenda penjajahan. Makanya, budaya dan spiritualitas setempat harus dihilangkan. Dan cara mereka menghilangkannya adalah dengan 4 cara seperti berikut ini. 1. Peperangan dan genosida. Mereka biasanya memerangi penduduk pribumi lokal dan memukul mereka untuk semakin mundur ke pedalaman. Itulah kenapa sampai sekarang suku-suku pribumi itu sangat jarang kita temukan ada di wilayah pesisir. Makin pribumi, biasanya mereka makin sembunyi ke pedalaman. Sebab wilayah pesisir itu sudah pasti dikuasai oleh para pendatang atau penjajah. Bahkan bangsa Eropa pun juga tidak segan-segan menghabisi suku-suku pribumi untuk menguasai wilayah baru tersebut. Makanya dalam sejarahnya banyak sekali terjadi genosid di wilayah Amerika dulu saat mereka diekspansi atau dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. 2. Menyebarkan agama Abrahamik. Para penjajah Eropa ini belajar dari zaman kegelapan. Agama Abrahamik ternyata punya celah. Karena agama ini sifatnya lebih ke eksoterik, bukan esoteris atau spiritual, maka ini bisa dijadikan celah untuk alat kontrol masyarakat. Banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan doktrin dan dogma yang mengikat. Jika ini disebarkan kepada penduduk pribumi dan mereka menganutnya, maka penduduk akan kehilangan kesadaran spiritualnya dan mudah sekali dikendalikan. Makanya kalau kita lihat dalam slogan imperialisme mereka, ada yang namanya Gold, Glory, dan Gospel. Gospel ini sebenarnya merujuk kepada agama. Di Amerika, mereka menyebarkan agama Kristen yang kaku dan keras untuk mengganti kepercayaan lokal pribumi. Ketika Belanda menjajah Nusantara, mereka tidak perlu menyebarkan Kristen dari nol, tapi mereka menggunakan agama Islam karena sama-sama agama Abrahamik dan sama-sama agama yang sifatnya eksoteris.
sehingga ada celah untuk dijadikan agama yang doktrinal dan mengikat, sehingga mudah mengendalikan masyarakatnya. Kalau kalian pernah mendengar kisah tentang Christian Snoekhurgronje, itu adalah salah satu agen Belanda yang digunakan untuk menyebarkan sistem agama Islam di era penjajahan yang keras dan doktrinal. Saat itu Snoekhurgronje bahkan menyamar menjadi ulama Islam setelah mempelajari agama Islam di Mekah yang beraliran Khawarij atau Wahabi, sehingga agama Islam yang disebarkan di Indonesia pun menjadi Islam yang kaku dan doktrinal. Belanda tidak perlu menyebarkan Kristen karena mereka melihat Islam saja sudah cukup dijadikan sebagai alat kendali politik. Di sini yang salah bukan agamanya, karena pada dasarnya semua agama itu turun untuk membetulkan perilaku manusia di suatu wilayah. Tapi bagi orang yang serakah dan terdorong oleh survival mode, maka agama pun bisa dijadikan alat untuk memanipulasi dan mengendalikan orang banyak. Ini sebenarnya pernah dibahas oleh Dr. David Hawkins dalam bukunya Power versus Force. Setelah melalui penelitian 20 tahun lebih, ditemukan sebuah paradoks yang unik. Agama pada dasarnya memiliki skala kesadaran 600 ke atas kalau dalam skala kesadaran Hawkins ini. Tapi jika doktrin-doktrin dan ayat-ayat yang ada di kitab sucinya dijadikan alat kendali politik, maka agama justru bisa membuat level kesadaran pengikutnya jatuh drastis ke kalibrasi angka 100 yang identik dengan emosi dominan sehari-hari berupa ketakutan atau fear. Makanya nggak heran banyak umat beragama yang jadinya sering takut sama dosa, takut sama neraka, dan takut banget dicap bid'ah atau syirik. Dan ini membuat pengikutnya jadi nurut-nurut aja apa kata pemuka agama mereka. Padahal di baliknya ada elit yang mendanai pemuka agama untuk mendoktrin seperti itu. Salah satunya ya Christian Snoekhurgronje yang akhirnya mengembangkan doktrin Wahabisme di Nusantara. 3. Menerapkan sistem kasta yang rasis. Mereka biasanya menerapkan kasta di mana penduduk pribumi itu dijadikan kasta budak atau manusia rendahan. Sedangkan para penjajah Eropa ini mereka dikastakan sebagai manusia yang tinggi dan agung. Sistem kasta ini semakin mudah karena bisa dibedakan dari ras atau warna kulit yang jauh berbeda. Orang Eropa kepada orang pribumi bisa jahat, sombong, keras, dan kasar. Sedangkan orang pribumi ke orang Eropa harus menunduk, sopan, sendiko dauh, dan merajakan sekali. Sistem yang sama diberlakukan juga sama Belanda ke Nusantara. Malah kalau di Nusantara, sistem kastanya terbagi menjadi 3 lapis. Kasta pertama yang paling mulia, paling agung, dan paling cerdas adalah kasta orang-orang Belanda dan juga orang-orang Eropa kulit putih lainnya. Kasta kedua adalah kasta imigran Asia seperti orang Arab dan Cina yang juga berkulit putih. Mereka ini posisi derajatnya masih di bawah Belanda, tapi mereka masih dianggap sebagai kasta yang agung juga. Nah, kasta yang paling jelek adalah kasta yang ketiga yang sering disebut sebagai budak dan monyet yang dianggap orang bodoh, blow-on, lemot, miskin, stunting, kurang gizi, dan nggak boleh dapat fasilitas publik atau fasilitas pemerintahan kolonial sebaik kasta pertama dan kedua. Mereka juga biasanya nggak boleh sekolah dan nggak boleh berpendidikan seperti orang-orang Belanda. Kasta ketiga ini adalah penduduk pribumi sendiri, yang notabene adalah orang Jawa asli, orang Sumatera asli, orang Bali asli, dan semua suku-suku pribumi asli Nusantara yang bisa dilihat dari perawakan tubuhnya yang pendek, berkulit coklat, dan berambut ikal. Ini memang sengaja dibikin begini sama Belanda, supaya penduduk pribumi tidak bisa keluar dari sistem kasta tersebut dan tidak melakukan pemberontakan. Karena kalau penduduk pribumi berontak, orang Eropa bisa kehilangan wilayah jajahan mereka, dan mereka bisa miskin lagi karena jalur perdagangan sudah ditutup oleh Kekaisaran Turki Ottoman selama masa pemerintahannya. Jujur aja sih, justru sistem kasta yang rasis seperti inilah yang membuat kita banyak mengalami trauma sampai sekarang. Bahkan tanpa disadari, traumanya malah sudah menjadi mindset buruk yang sehari-hari kita lakukan untuk saling menjatuhkan sesama warga negara Indonesia lainnya. Padahal kalau mau Indonesia maju, harusnya kita saling bersatu, apapun etnisnya, apapun rasnya, harusnya kita saling bersatu, saling bekerja sama, dan saling menghargai satu sama lain. Bukannya malah saling gampang rasis, gampang diadu domba, dan bahkan gampang menyimpan energi negatif atau pikiran negatif kalau beda etnis, atau beda kasta, atau beda ras. 4. Penghapusan agama-agama lokal. Agama lokal penduduk Amerika, Asia, dan Afrika adalah agama yang sebenarnya sangat esoteris atau spiritual. Kelebihan dari agama-agama yang coraknya esoteris adalah mereka berpotensi sekali meningkatkan level kesadaran manusia.
Mereka biasanya terkalibrasi di skala kesadaran di angka 500 ke atas. Ini adalah skalanya orang-orang yang kesadarannya tinggi dan sangat spiritual, dan biasanya punya peradaban yang sangat maju, bahkan terkoneksi dengan antar dimensi. Sistem kepercayaan pribumi yang esoteris ini bikin mereka susah sekali dijajah, karena kemampuan otaknya sangat canggih. Bahkan mereka bisa punya kemampuan-kemampuan supernatural tertentu yang tentu saja bakalan menghalangi bangsa Eropa untuk menjajah. Makanya sering banget kan kita dengar bahwa suku-suku pribumi itu sakti-sakti. Itu sebenarnya adalah kesadaran kolektif warisan sejak zaman penjajahan, karena sebenarnya bangsa Eropa itu dulu takut sama kemampuan supernatural ini. Makanya supaya kemampuan supernatural itu hilang, mereka harus melenyapkan agama-agama lokal pribumi juga. Mereka harus diputus juga koneksi dengan dewa-dewa atau leluhur mereka. Biasanya dengan mengembangkan doktrin bahwa kepercayaan lokal pribumi itu primitif. Leluhur mereka juga dikatakan sebagai bangsa primitif, tukang menyembah pohon atau tukang menyembah sungai. Nah, supaya tidak primitif lagi, maka penduduk pribumi harus meninggalkan sistem beragama atau sistem spiritual lama dan menganut agama baru yang sudah dirancang untuk keras dan doktrinal. Emang secanggih apa sih kemampuan supernatural orang-orang pribumi ini sampai ditakuti oleh orang-orang Eropa? Kalau kamu penasaran dan mau saya bahas lebih dalam lagi, komen lanjut di kolom komentar. Kalau rame, nanti saya akan bongkar di video selanjutnya 8 jenis kemampuan supernatural yang dulu ditakuti banget sama bangsa-bangsa Eropa. Tapi resenya, walaupun ditakuti, justru para penjajah Eropa ini mempelajarinya loh. Di Nusantara, rontal-rontal, kitab-kitab kuno, dan juga artefak-artefak sejak zaman dinasti kerajaan Hindu-Buddha banyak diangkut ke Belanda untuk dipelajari. Mereka merampok, merampas, dan membeli dari warga lokal segala barang pusaka leluhur Nusantara untuk dipelajari dan diekstrak ilmu spiritualnya. Setelah itu, Belanda justru menjadi negara kekaisaran yang sangat maju. Dan bahkan mereka pernah menjadi negara adidaya kedua dalam sejarah, menggantikan kekaisaran Spanyol yang sudah mulai senja selama pertengahan tahun 1600-an. Justru karena menjajah Nusantara, Belanda berhasil melahirkan elit-elit global pertama dalam sejarah, dan sampai sekarang mereka masih memegang kendali atas peradaban dunia dari balik layar. Meskipun sekarang negara adidayanya sudah berganti ke Amerika Serikat, tapi benang merah ilmunya sama saja kok. Mereka masih menggunakan ilmu-ilmu spiritual kuno yang dulu dirampas leluhur Eropanya dari kaum pribumi. Mereka justru mempelajarinya dan ini membuat kesadaran mereka meningkat sangat tinggi, bahkan punya kemampuan supernatural sehingga bisa mengendalikan 99% penduduk dunia. Kalau semua ilmu-ilmu spiritual ini kembali diterapkan ke penduduk Nusantara, maka kita bisa saja bakalan jadi negara besar, seperti kerajaan Belanda di zaman dulu. Inilah yang disebut dengan Sabdo Palo Nagih Janji. Kalau di abad 21 ini kalian masih mengandalkan IQ saja, sebenarnya kalian sudah ketinggalan. Karena kalau cuma mengandalkan IQ atau kecerdasan intelektualitas saja, AI pun bisa punya IQ yang lebih tinggi dari manusia. Tapi ada bentuk kecerdasan lain yang berasal dari masa depan, yang membuat manusia bisa lebih pintar dan tidak tergantikan oleh AI, yakni kecerdasan transendental yang sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan juga kemampuan supernatural atau psikis manusia. Di masa depan, kemampuan supernatural akan menjadi bentuk kecerdasan baru, dan ini adalah bentuk kecerdasan manusia Nusantara yang sesungguhnya, yang selama ini dikaburkan oleh sejarah. Di online kelas tanggal 8 dan 9 Agustus besok kita akan bahas lebih dalam tentang cara mengaktifkan kecerdasan masa depan ini. Tanggal 8 Agustus kita akan bahas tentang rahasia mata ketiga dan kemampuan psikis. Dan di tanggal 9 Agustusnya kita akan bahas tentang kecerdasan transendental dan supernatural Nusantara. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, langsung saja daftarkan diri kalian dengan cara klik link di website yang tertera di deskripsi atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi video untuk mendaftar secara manual. Untuk hasil yang lebih optimal, ikuti 2 online kelasnya sekaligus dan ikuti juga kelas bonus meditasi dan hipnoterapi untuk membuka mata ketiga dan mengakses kecerdasan transendental ini sampai selesai yang sudah saya kasih free untuk kelas ini. Buruan ikut online kelasnya sekarang karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema seperti ini lagi.